Sudah hampir 2 hari tubuh Iman hanya terkapar di atas ranjang kamar yang ia tempati. Umi Yati dan Neng Tari silih bergantian menyuapi Iman makanan yang bisa masuk ke dalam tubuhnya yang semakin memburuk sejak kejadian malam itu. Begitu juga luka di tangannya belum kunjung kering. Untuk apa dedaunan ini, Kiai? Bahkan 2 daun yang terakhir saya bawa itu sangat sulit sekali didapatkannya, tanya Mang Aep ketika berada di samping tubuh Iman dengan Kiai Tasrif. Seharusnya saya masih ingat bagaimana ajaran yang ditinggalkan pada pesantren ini dari guru besar saat saya masih muda di pesantren ini, jawab Kiai Tasrif memasukkan dedaunan itu dalam wadah keramik. Mang Aep terlihat kebingungan dengan ucapan Kiai Tasrif yang baru kali ini melihat kondisi Iman setelah hanya duduk bersila di musola dan memaksakan tubuh tuanya itu berjalan ke masjid saja. Guru besar itu hanya datang sebagai tempat persinggahannya saja. Perjalanannya memberikan banyak ilmu. Ingat Iman, sebelum malam kejadian itu saya suruh antarkan air ke rumah seseorang yang jauh, tanya Kiai Tasrif. Maaf Kiai, apa Ki Dudui guru besar itu? Tanya Mang Aep mengingat perintah Kiai kepada Iman sambil berusaha melembutkan dedaunan dari dalam wadah keramik mengenakan kayu kecil yang sengaja dibuat Kiai Tasrif sebelumnya. Bapaknya Ki Adi Guna Rusdi Langsamana, jawab Kiai Tasrif dalam hatinya langsung mengirimkan doa. Ki Langsamana? Saya pernah mendengar cerita beliau. Apa beliau benar pernah singgah ke pesantren ini, Kiai? Tanya Mang Aep semakin penasaran. Kalau sudah lembut itu dedaunan, buka kain di tangan Iman, taruh ramuan dedaunan itu di atas lukanya, jawab Kiai Tasrif. Kamu pikir ilmu lumpuh raga yang kamu ketahui dari cerita ketika saya muda ilmu itu dari siapa? Dari Ki Langsamana, lanjut Kiai Tasrif. Seketika matanya berlinang. Tubuh Iman seketika bergetar, bak terkena sengatan listrik ketika air dari dedaunan itu mengenai lukanya, termasuk dedaunan yang menempel di atas daging serta kulit yang tak kunjung rapat dan kering. Jangan kamu paksakan. Kondisinya belum benar-benar pulih, Iman. Dengarkan ucapan Bapak. Ikuti dalam hati kamu, bisik Kiai Tasrif dekat dengan telinga Iman. Mang Aep masih terdiam. Ia tidak menyangka bahwa lelaku Ki Langsamana pernah datang ke tempat pesantren yang pernah menyelamatkan hidupnya, termasuk Kiai Tasrif. Lantunan ayat suci terus Kiai Tasrif bisikan dengan perlahan. Keringat yang tak pernah kering di tubuh Iman itu seketika reda. Tubuhnya yang selalu panas langsung kembali normal. Besok juga Iman siuman. Jangan tinggalkan sendirian kalau malam, ucap Kiai Tasrif. Pak, Bapak, ada Mang Taya. Ucapan Neng Tari di depan kamar Iman langsung membuat Mang Aep berdiri. Sudah diam di sini Aep. Kejadian malam itu kita tidak bisa menuduh siapa-siapa. Diam, tegas Kiai Tasrif. Sudah melihat Mang Aep naik darahnya dengan pandangan yang sudah tajam. 3 hari kemudian, sejak kedatangan Mang Taya dan kembali berbicara 4 mata dengan Kiai Tasrif, kondisi Iman sudah jauh membaik. Bahkan ia sudah sebanyak 2 kali kembali mengantarkan air dalam botol ke rumah Pak Gama. Walau ia tak pernah melihat wajah orang yang ia tuju dengan alamat lengkap yang diberikan Kiai Tasrif sebelumnya. Selalu Ki Dudui yang menerima, kemudian menitipkan salam untuk Kiai Tasrif. Bahkan beberapa kali Ki Dudui seperti mengetahui masalah apa yang sedang menimpa Iman. Namun segala ucapannya itu seperti kiasan yang perlu Iman cari tahu sendiri maksudnya. Di ruangan tengah rumah sore ini, Umi Yati, Neng Tari, dan Mang Aep sedang mendengarkan apa yang dibicarakan Kiai Tasrif dengan serius. Apalagi Neng Tari baru mengetahui alasan kenapa 6 tahun ke belakang sang bapak mengajak Iman untuk tinggal di rumah ini. Tidak mungkin Iman bertahan lama lagi di rumah ini, ucap Kiai Tasrif menutup pembicaraannya.
Setengah hatinya sedang bertarung melawan nuraninya sendiri. Namun ia yakin atas apa yang sudah diberikannya berbagai ilmu kepada Iman. Berarti selama ini bapak kandung Iman masih hidup? Maaf, sahut Neng Tari. Seharusnya iya, jawab Kiai Tasrif. Apa dengan cara memberikan izin kepada Mang Taya untuk membawa Iman? Tidak bahaya, Kiai? Tanya Mang Aep. Bahaya dan tidaknya, takdir setiap manusia itu berbeda-beda. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia dihantui oleh sosok yang menyerupai Ibu Sari. Itu akan lebih menyiksanya, jawab Kiai Tasrif. Tapi kenapa harus Mang Taya? Sahut Umiyati yang sudah menganggap Iman seperti anak kandungnya. Jawaban itu tidak bisa Abah jawab. Nanti Iman sendiri yang akan tahu, Umi, ucap Kiai Tasrif. Bahkan langsung memanggil Iman di halaman belakang agar dibicarakan siang ini juga, karena nanti malam Mang Taya sudah sepakat akan menjemputnya. Dari belakang rumah seorang lelaki yang mulai perlahan tumbuh dewasa itu sedang berusaha menggerakkan golok yang tidak terlalu tajam. Dipegang oleh tangan dengan luka yang sudah kering ke arah tumpukan kelapa tua yang akan ia kupas. Ia juga menyadari Kiai Tasrif mulai mendekat ke arahnya. Iman juga paham, Pak. Tidak mungkin cerita Mang Aep bohong kepada Iman. Begitu juga bahaya yang diceritakan setelah kejadian malam itu. Iman tidak mau membuat keluarga ini dalam gangguan aneh yang Iman alami, kata Iman sambil meneteskan air mata sambil berdiri ketika Kiai Tasrif menemuinya sedang membelah kelapa tua. Hal itu yang ingin Bapak sampaikan, Iman, kata Kiai Tasrif. Satu hal yang ingin Iman tanya, Pak. Sebelum pergi dari rumah ini untuk ikut dengan Mang Taya ke kota jauh sana untuk meneruskan menuntut ilmu di bangku kuliah, jawab Iman untuk pertama kalinya berbicara panjang di hadapan Kiai Tasrif. Katakan, jawab Kiai Tasrif, walau ia seperti sudah tahu apa yang akan keluar dari mulut Iman. Apa salah Iman? Hingga Ibu Sari selalu datang dan menghantui. Bahkan yang terakhir, dan selalu berulang-ulang ingin Iman mati, kata Iman dengan detak jantung semakin kencang, tidak seperti biasanya. Jawaban dari seorang manusia itu bisa salah. Jikalau benar hanya membuatmu tenang, apa kamu tidak ingin mendapatkan jawaban dari dalam diri kamu sendiri, Man? Ucap Kiai Tasrif sambil tersenyum. Bagaimana caranya, Pak? Tanya Iman semakin kebingungan. Pergi dari rumah dan kampung ini. Itu cara pertama. Cara selanjutnya, ingat, bagi Maha Pencipta masalahmu ini adalah kecil. Baginya semua mungkin atas kebesarannya. Mintalah kepadanya, jawab Kiai Tasrif. Terik sinar matahari menuju sore dengan sinarnya yang masuk ke celah dedaunan di mana Iman dan Kiai Tasrif sedang berdiri itu bak menjadi saksi. Angin yang menerpa tubuh Iman penuh dengan keringat itu tak membuatnya merasa nyaman, namun menumbuhkan rasa penasaran dalam dirinya yang semakin bergejolak. Ikuti ini, pakai ini, ucap Kiai Tasrif sambil menunjuk ke arah hati dan kepala Iman. Malam ini juga Mang Taya akan menjemput Man. Bersiaplah, kalau sore ini kelapa itu sudah selesai. Lanjut Kiai Tasrif sambil berjalan meninggalkan Iman. Derai air mata tak kuasa lagi Iman tahan. Pegangan pada golok yang tidak terlalu tajam itu ia pegang sekuat tenaga. Ia sudah tak mengetahui lagi siapa yang harus disalahkan ketika hidup dan pilihan kembali menerpa dirinya. Namun dari sisi lain, kejadian beberapa malam itu tak mau terulang, apalagi menimpa keluarga yang sudah menerima dirinya hingga 6 tahun lamanya. Seharusnya tidak selama ini aku membiarkan kematian Ibu Sari yang aneh. Mungkin sudah waktunya aku berbicara banyak dengan Mang Taya setelah ikut dengannya, bisik hati Iman sambil kembali menggerakkan golok tuanya di tangannya. Harusnya baju pengantin dan kunci yang aku simpan di dalam lemari itu memiliki alasan dan jawabannya, termasuk sosok ibu yang selalu mengajak aku mati. Lanjut bisik hati Iman. Dari kejauhan Mang Aep, Umiyati dan Neng Tari hanya memandang Iman.
Mereka bertiga tidak menyangka bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka melihat Iman dengan segala masalah yang sudah mereka ketahui. Kapan ya Umi, Neng akan berjumpa lagi dengan Iman? Kasihan dia, seharusnya tahu masalah ini. Tapi kenapa Bapak melarang kita memberitahu semuanya? Ucap Neng Tari. Ikuti saja ucapan Bapak kamu itu. Tidak mungkin Kiai hanya melarang tanpa alasan, sahut Mang Aep. Neng Tari hanya mengangguk. Apalagi ia ingat kejadian malam itu saat kerasukan dan diketuk kamarnya oleh sosok perempuan dengan wajah hitam. Sementara Umi Yati hanya memegang tangan Neng Tari dengan erat. Mulutnya terkunci rapat. Ia sedang merasakan batin seorang ibu yang akan segera kehilangan Iman, walau bukan anak kandungnya. Di sisi lain, sinar cahaya dari barat dengan warna kuning keemasan itu hadir sebagaimana mestinya. Cahayanya tepat menerangi Iman yang tinggal sedikit lagi menyelesaikan pekerjaan terakhirnya di halaman belakang rumah Kiai Tasrif. Hari ini ia seperti tidak kehabisan tenaga sedikit pun. Pandangannya fokus bukan pada apa yang sedang Iman kerjakan, melainkan pikiran-pikiran ia pada Ibu Sari dan segala ingatannya ketika masih menempati rumah gubuk. Tanpa Iman sadari, sebuah mobil yang tak pernah menginjakan roda empatnya itu di kampung Linggah Imah baru saja tiba. Mang Aep langsung menyambut kedatangan tamu itu. Namun bukan Mang Taya dengan mobilnya, melainkan dua orang yang pertama kali berkunjung ke rumah Kiai Tasrif. Sambutan hangat kepada lelaki dewasa dan gagah dan sangat sopan itu membuat Kiai Tasrif memeluknya dengan hangat. Apalagi tamu itu langsung memperkenalkan dirinya dan menjelaskan dari mana asalnya. Umi Yati dan Neng Taris ketika bergerak cepat menyiapkan minuman dan makanan ala kadarnya. Karena kedatangan tamu itu serba mendadak, Kiai Tasrif hanya menunjuk halaman belakang rumah dan Mang Aep langsung mengantar satu tamu dengan penampilan di luar nalar Mang Aep, dengan rambut gondrong berantakan beserta rokok yang baru dinyalakan. Apa orang ini bisu tidak bisa bicara? Kenapa mencari Iman? Bisik hati Mang Aep. Lelaki gondrong menatap halaman belakang rumah Kiai Tasrif. Kedua bola matanya berkeliling, seolah memastikan sesuatu yang sudah ia ketahui. Maaf, mencari apa? Apa ada yang salah dengan halaman belakang rumah Kiai? Itu Iman orang yang kamu cari, kata Mang Aep. Lelaki gondrong hanya menahan agar Mang Aep berhenti dari langkahnya, membuat Mang Aep tiba-tiba geram ketika dua tangan lelaki gondrong itu berada di pundak Mang Aep. Maksudnya apa? Tegas Mang Aep ketika pertanyaan tidak digubris sama sekali. Ia langsung mengepalkan tangannya sekuat tenaga. Lelaki gondrong itu dengan cepat mengeluarkan satu bungkus rokok dan korek api. Kemudian dengan perlahan membuka kepalan tangan Mang Aep dan memberikan rokok itu ke tangannya. Sekuat itu, bisik Mang Aep kaget ketika kepalan tangannya sekuat tenaga dapat dengan mudah dibuka oleh tangan lelaki gondrong. Rambut gondrong berantakan itu ikut bergerak ketika langkahnya semakin cepat untuk menghampiri Iman yang terus menggerakkan goloknya sekuat tenaga pada kelapa tua yang tinggal tersisa sedikit lagi. Bagian teruncing golok, bukan pada bagian tajamnya, ucap lelaki gondrong sambil berjongkok di sebelah Iman, membuat Iman yang sudah dibanjiri keringat itu menatap kaget pada suara yang baru pertama kali ia dengar. Ucap Iman, golok itu hanya alat untuk memecahkan kelapa. Bagian teruncing itu ada dalam ini, lanjut lelaki gondrong sambil menunjuk ke arah pikiran. Dan bagian yang menentukan sasaran kita tepat adalah ini, ucap lelaki gondrong menuju ke arah hati Iman, lalu mengambil golok di tangan Iman dengan sikap dingin. Prak! Hal itu juga berlaku pada masalah kita dalam hidup. Jangan sampai malah golok itu yang membelah hati dan pikiran kita, lanjut lelaki gondrong. Satu kali tebasan golok tua itu dapat langsung membelah kelapa tua, ketika dari tadi Iman harus bersusah payah. Iman semakin terperangah, apalagi ia masih ingat dengan orang yang berada di sebelahnya itu pernah ia lihat di rumah Pak Gama, serta tertunduk sopan ketika berhadapan dengan Ki Dudui.
Apalagi ucapannya tidak berbeda jauh dengan Kyai Tasrif sebelumnya. Gila, tegas Mang Aip dari kejauhan. Golok tua yang berada di tangan lelaki gondrong itu bak seketika menjadi tajam. Bahkan Mang Aip sekarang menjadi tahu bahwa lelaki itu dapat berbicara di balik sikap teramat dinginnya. Lelaki gondrong yang merupakan tamu Kyai Tasrif itu seketika meninggalkan Iman setelah menepuk pundak Iman berkali-kali, seperti memberikan sebuah pertanda lewat bahasa tubuh yang tidak Iman mengerti. "Mang, siapa barusan?" ucap Iman mendekat ke arah Mang Aip. Kyai bilang, "Itu saudaranya Pak Gama. Itu orangnya ada di dalam. Amang juga disuruh Kyai untuk ingatkan kamu bersiap-siap. Sebentar lagi Mang Taya datang menjemput," jawab Mang Aip menjelaskan dengan tergesa-gesa. Semakin berjalannya waktu hari ini, tidak lama lagi mengundang malam akan segera tiba. Kehangatan di ruangan depan rumah Kyai Tasrif terasa dengan obrolan hangat dengan Pak Gama, cucu dari Ki Dudui, yang baru saja berkunjung mengucapkan rasa terima kasih bahwa air yang diantarkan Iman sampai ke rumahnya digunakan untuk istrinya bernama Halimun Dewi. "Sebentar ya, Nak Gama, saya mau menemui Iman terlebih dahulu. Hari ini dia akan pergi dari rumah dan kampung ini. Ada yang jemput sebentar lagi," ucap Kyai Tasrif. "Silahkan diminum kopinya juga Nak Budi, biar merokoknya lebih enak," lanjut Kyai Tasrif. Lelaki gondrong itu berbisik serius kepada Gama, walau setelah itu kembali tertunduk ketika Gama menepuk pahanya dengan perlahan. Tidak jarang membuat Umi Yati dan Neng Tari melihatnya dari dalam rumah, merasa heran dengan sikap saudara Gama tersebut. "Bawa saja, Man, itu barang kenang-kenangan dari ibu kamu," ucap Kyai Tasrif sudah berdiri di depan pintu kamar. Iman hanya mengangguk sambil melipat baju pengantin putih peninggalan Ibu Sari. Ia masukkan ke dalam tas yang sudah berisikan baju dan perlengkapan lainnya, termasuk satu kunci yang pernah Ibu Sari berikan. "Kamu sudah mempunyai tapak hidup di rumah ini. Pulanglah, suatu saat nanti pintu rumah ini akan selalu terbuka," ucap Kyai Tasrif menerima cium tangan Iman. Terasa air mata Iman di punggung tangannya. "Mang Taya sudah datang, Kyai," kata Mang Aip. "Ingat pesan bapak semua," kata Kyai Tasrif. "Maafkan Iman ya Pak. Doakan Iman bisa menemukan alasan kenapa ibu meninggal, dan satu lagi," kata Iman. Kyai Tasrif hanya menganggukkan kepalanya. "Dan satu lagi, menemukan juga arti punggel ireng itu apa," lanjut Iman sambil mengelap derai air mata. "Jika untuk membuat hidup kamu selanjutnya tenang, semoga dan secepatnya," jawab Kyai Tasrif mengeluarkan tasbih dalam saku celana yang selalu digunakan. "Bawa ini sebagai bekal terakhir," kata Kyai Tasrif. Haru perpisahan Iman dengan Mang Aip, Umi Yati dan Neng Tari terjadi ketika beberapa menit lagi azan maghrib berkumandang. Iman hanya bisa meneteskan air mata ketika semua pesan keluar dari mulut Umi. Apalagi Mang Taya sudah pamit dan menunggu di mobil yang akan membawa Iman pada suatu rumah yang jauh dari kampung Linggah Imah. Dari balik jendela ruangan tengah, hanya Gama yang menyaksikan perpisahan itu dan dapat melihat langsung Iman yang pernah diceritakan Ki Dudui, membuat Gama hanya menganggukkan kepala berkali-kali. Kemudian keluar menghampiri Iman. "Terima kasih ya, Man. Ini saya Gama. Kamu selalu datang ke rumah saya. Giliran saya berkunjung ke sini, kamu malah pergi," ucap Gama sambil tersenyum. "Sama-sama Pak Gama. Iya, semoga kita bisa berjumpa kembali Pak," jawab Iman dengan sopan mencium tangan Gama. Dari arah mobil Mang Taya menatap heran ke arah Gama. Tiba-tiba ia mematikan rokok yang sedang ia hisap dengan cara diinjak. Ia seperti tidak suka dengan kehadiran Gama ketika bicara dengan Iman. Mobil hitam mewah itu membunyikan klakson setelah Iman dan barang yang ia bawa masuk ke dalam, dengan Mang Taya yang masih melihat ke arah Gama dari spion mobilnya, terus melaju meninggalkan rumah Kyai Tasrif. "Budi kemana Nak Gama?" tanya Kyai Tasrif. "Oh ini Kyai, dia kalau ke kampung yang baru kunjungi suka ingin keliling begitu. Kebiasaan anehnya pada tempat baru," jawab Gama panik, menyembunyikan sesuatu dari Pak Kyai. "Iya,
Jadi anak itu yang suka saya ceritakan pada kakek kamu, Nagama. Saya tidak ingin dengan menahan Iman di sini menjadikan beban untuk hidupnya. Kemalangan nasibnya, semoga setelah pergi akan berbuah jawaban pada meninggalnya Ibu Sari, ucap Kyai Tasrif sambil berjalan ke arah rumah. Ki Dudui sudah cerita semuanya, Kiai, termasuk kejadian malam itu. Selain berterima kasih pada Kiai, Gama juga ingin berterima kasih kepada Iman, mungkin dengan cara lain, jikalau Kiai dan Ki Dudui memberikan izin, kata Gama. Di ujung kampung, seorang lelaki gondrong bernama Budi sedang berjongkok di salah satu pohon cukup besar. Pandangan matanya tajam menatap tajam ke arah jalan yang sering dilalui kendaraan roda 2 atau 4. Ia tak memperdulikan malam yang baru saja tiba. Penantiannya bak binatang buas yang tinggal menunggu waktu menerjang hewan buruannya. Pasti lewat, mau bagaimanapun, bisik hati Budi, menyadari prinsip sabarnya dalam menanti adalah jawaban untuk mempermudah langkah selanjutnya. Atas perintah Gama sebelumnya di rumah Kyai Tasrif, ketika mengetahui Iman sudah akan pergi, dijemput seseorang bernama Mang Taya. Datang, kata Budi ketika matanya melihat sorot lampu kendaraan roda 4 yang semakin mendekat. Tidak berselang lama kendaraan itu melintas dengan perlahan. Tangan Budi dengan cepat mengambil ranting yang sudah ia siapkan, lalu menuliskan plat nomor kendaraan itu dengan cepat. Namun kulit dahi Budi tiba-tiba mengkerut ketika ia melihat bukan hanya Iman dan Mang Taya yang berada di dalam mobil, melainkan ada sosok perempuan yang duduk di jok kedua mobil, bahkan melempar senyuman menakutkan pada Budi. Benar perkataan Ki Dudui, Mang Idim dan Gama. Ini bahaya, Iman, ucap Budi ketika melihat kendaraan yang membawa Iman semakin menjauh dan baru saja keluar dari kampung Linggah Ima. Di sisi lain, laju kendaraan roda 4 mewah itu melintasi jalanan kota sudah hampir memakan waktu 5 jam ke arah tengah pulau. Sepanjang jalan Mang Taya menceritakan tujuan ia mengajak Iman untuk tinggal di rumah Mang Taya bekerja yang ia sebut Imah Kai atau rumah kayu, yang sudah ia jaga dari pemiliknya belasan tahun lalu. Bahkan berbagai rencana untuk Iman melanjutkan pendidikan sudah Mang Taya siapkan. Namun hal itu hanya dapat membuat Iman tersenyum atau bahagia, walau hati dan pikirannya masih tertinggal di rumah Kyai Tasrif. Hidup itu pilihan, Man. Untuk orang-orang seperti kita, jangan terlalu banyak pertimbangan, kata Mang Taya tiba-tiba setelah hampir sampai ke tujuan. Termasuk pilihan ketika Iman ingin tahu tapak meninggalnya Ibu Sari 6 tahun lalu, dan Mang Taya satu-satunya orang yang menjadi saksi dari sakitnya ibu sampai beliau meninggal, jawab Iman. Ya, itu pilihan, tapi bisa jadi hal itu tidak baik untuk kamu pikirkan. Nanti di rumah juga kakak Amang yang namanya Tatang sering berkunjung, ada Mak Sutiah juga. Rumah itu memang ditinggalkan pemiliknya, kadang datang hanya untuk liburan, kata Mang Taya, berusaha mengalihkan pembicaraan dengan Iman. Selain liburan, paling kalau ada acara besar, pemiliknya pasti datang. Mending kamu tinggal di sana, kuliah, dan hidup tenang, lanjut Mang Taya, sambil membelokkan mobil pada sebuah rumah dengan pintu gerbang yang sudah terbuka, apalagi malam sudah semakin larut. Iman langsung kaget dan terperangah melihat sebuah rumah megah dengan kayu-kayu jati tuanan eksotis. Matanya langsung dimanjakan oleh tumbuhan dan bunga-bunga melati indah. Ada ya orang yang meninggalkan rumah sebagus ini, kata Iman. Sudah turun cepat, itu Mak Sutiah sudah menunggu, jawab Mang Taya. Seorang nenek tua dengan daun sirih yang menempel di mulutnya langsung tersenyum ketika Iman baru saja menurunkan barang-barang dibantu oleh Mang Taya. Gagah, ganteng, kata Mak Sutiah. Bantu bawa ini, Mak, cepat masuk, sudah malam. Iman perlu istirahat, sahut Mang Taya, seperti tidak ingin Mak Sutiah melanjutkan ucapannya. Isi dalam rumah adalah kejutan kedua yang Iman nikmati dengan segala benda-benda mewah yang ada. Matanya terus berkeliling,
namun ia seperti mendengar suara ayam berkokok berisik. Itu ayam Mak Sutiah ada di belakang. Kebetulan kamar kamu di belakang juga ya. Beberapa kamar di sini jarang ditempati. Paling kalau yang punya datang saja, kata Mang Taya menjelaskan. Aneh, seperti kejadian sore itu di rumah Kiai Tasrif, bisik hati Iman ketika ia ditampakkan wujud sosok Ibu Sari. Ini minum, anggap saja nenek adalah ibu kamu di rumah ini ya, ucap Mak Sutiah memberikan satu gelas teh hangat. Mulut Mak Sutiah terus menyepah dengan daun sirihnya. Namun ia memperhatikan Iman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini baca, tegas Mak Sutiah memberikan selembar kertas kepada Mang Taya ketika Iman memasuki kamar jauh lebih mewah dengan kayu-kayu yang baru pertama ia lihat itu. Tidak bisa secepat itu, bisik Mang Taya dalam hatinya ketika melihat tanggal dan nama hari yang tertulis. Amang pulang dulu ke rumah. Malam ini kamu istirahat saja. Mak Isut di rumah ini menginap setiap malam dan akan pulang pagi hari aman. Besok kerjaan apa saja di rumah ini akan Amang kasih tahu, kata Mang Taya terlihat panik. Baik Mang, kata Iman. Mak Sutiah sudah beberapa kali tertangkap mata oleh Iman memperhatikannya kembali. Nenek tua itu seperti melihat sesuatu dari Iman yang sudah lama tidak pernah ia lihat. Tidur, sudah malam, pasti lelah. Di sini kalau malam dingin, Iman. Bruk. Tiba-tiba pintu kamar ditutup dengan kencang oleh Mak Sutiah. Kemudian Iman mengunci pintu kamarnya agar dapat beristirahat dengan nyaman. Aneh Mak Sutiah itu, ucap Iman sambil membaringkan tubuhnya di atas ranjang setelah perjalanan jauh. Bahkan ia belum sempat mengeluarkan barang bawaannya. Kini tatapannya hanya melihat ke arah atap kamar dan ke arah dua jendela yang sepertinya tak pernah terbuka. Ceklek. Lampu seluruh ruangan di rumah kayu itu tiba-tiba dimatikan oleh Mang Taya. Sebelum pulang, hanya tersisa kamar yang Iman tempati dan kamar yang biasa Mak Sutiah gunakan untuk menginap di rumah ini. Taya, jangan macam-macam kamu, bentak Mak Sutiah perlahan. Mak, mending masuk kamar cepat. Ini perintah, bentak Mang Taya. Mak Sutiah hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian langkahnya berbalik menuju kamar, lalu mengunci kamar dengan cepat, kemudian mematikan lampu. Dengan yakin dan sudah membaca pesan dalam handphone Mang Taya, dia mengeluarkan kunci kamar paling depan di dekat sebuah tempat musik mewah. Ceklek, krek. Pintu terbuka dengan perlahan. Sudah terdapat wadah dari plastik berisikan darah merah yang kental dengan bau busuk yang menyengat. Wadah berisikan kemenyan dengan perlahan ia bakar, juga lilin-lilin berukuran besar di sekitarnya. Ini benar. Setelah itu tugasku bertahun-tahun lamanya selesai. Dengan jantung yang berdetak kencang, langkah Mang Taya di kegelapan rumah kayu itu terlihat yakin. Darah mulai ia tuangkan di atas lantai, dari kamar yang pintunya sengaja terbuka sampai tepat di depan kamar Iman, hingga bau busuk semakin menyengat. Seperti ada langkah orang, kata Iman masih terbaring di atas kasur, memastikan suara itu. Di dalam kamar, Mak Sutiah hanya bisa terdiam. Kupingnya menempel pada pintu yang terbuat dari kayu, mendengar langkah Mang Taya yang pergi melalui pintu dapur. Terjadi malam ini, bisik hati Mak Sutiah. Mobil Mang Taya perlahan mundur dari halaman depan rumah kayu untuk menuju rumahnya berada. Walaupun ia merasa aneh dengan satu mobil yang berpapasan dengannya, seperti pernah melihatnya lama. Namun hal itu ia abaikan karena tahu hal apa yang akan terjadi di rumah kayu malam ini. Srek, srek, srek. Sosok perempuan itu merangkak dengan wajah hitam dan rambut berantakan, mengeluarkan lidah panjang untuk menjilati setiap darah merah yang mengarah ke kamar Iman. Bau busuk, ucap Iman bangkit dari tempat tidur. Benar, bau, lanjut Iman semakin penasaran.
pada bau yang tidak asing lagi di indera penciumannya itu. Sebuah ketukan kencang mendarat di pintu kamar yang Iman tempati. Sudah sampai di depan kamarnya. Tapak getih, bisik hati Mak Sutia yang juga mendengar ketukan itu cukup kencang. "Mak!" teriak Iman. Perlahan sosok perempuan dengan wajah hitam itu mulai berdiri dari jalan merangkaknya. Mulutnya sudah penuh dengan darah merah. Srek. Cakaran kuku panjang sudah menampak jelas pada kayu pintu kamar Iman. "Siapa di luar?" teriak Iman ketakutan. Ketika ia ingat bau busuk ini sama halnya yang terjadi di rumah Kiai Tasrif. Ketukan lebih kencang membuat pintu kamar Iman semakin bergetar kuat. Apalagi tiba-tiba tas yang berisikan baju pengantin Ibu Sari itu tiba-tiba bergerak dari tempat semula hingga terlempar ke tembok, membuat isi tas itu berantakan di atas lantai. "Buka!" Iman langsung mendengar suara itu dengan jelas. Namun suara itu bukan berasal dari Mak Sutiah, satu-satunya orang yang ada di rumah kayu malam ini. "Iman, ini ibu." Seketika ia mematung. Tubuhnya tak bisa bergerak ketika melihat baju pengantin peninggalan Ibu Sari yang tiba-tiba keluar dari tas butut yang sudah terbuka lebar. Baju pengantin lusuh dan kotor itu bak sedang dipakai oleh seseorang tanpa wujud. Gagang pintu itu bergerak terus-menerus. "Man!" Bayangan hitam di belakang tubuh Iman sudah terlihat jelas hingga melewati Iman yang sedang berdiri mematung. Bayangan itu sedang mengelus-elus rambut panjang berantakannya. Sebuah bayangan yang sudah Iman lihat dan tidak akan lama mengantarkan pada kematian. Bersambung. Siapa sosok yang ada di dalam mobil yang berpapasan dengan Mang Tai arah pulang ke rumahnya? Apakah Pak Gama dan Mamang Gondrong yang akan menyelamatkan Iman dari ritual imah kai tersebut? Nantikan di bagian berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih QRT Pink. Dan teman-teman, saya mohon maaf kalau ada salah kata ya. Saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.